anak-anak kita nanti jadi generasi yang solih, cerdas, dan siap untuk mempersembahkan generasi yang prima, insya Allah. Kemudian yang kami banggakan serta muliakan juga seluruh wali murid kelas 1 yang masuk pada tahun ini. Tentunya terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas kehadirannya, atas perhatiannya yang di tengah kesibukannya tetap meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama di Zoom meeting ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu wali murid kami tercinta menjadi wujud nyata komitmen kita bersama dalam membangun harmoni, kolaborasi, dan semangat kebersamaan dalam rangka membangun generasi anak-anak kita yang solih dan solihah insya Allah ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas segala limpahan karunia yang telah diberikannya kepada kita semua sehingga bisa mengikuti kegiatan agenda sosialisasi kita pada pagi hari ini. Demikian juga salawat salam bagi tanpa memperpanjang mukadimah tentunya untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini dalam acara sosialisasi MPLS siswa-siswi baru SDIT Ulil Albab Batam. Mari kita dengan sama-sama mengharap berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan melapaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Sumayyah dari 2D. Apakah Ananda sudah hadir? Monggo untuk memulai bacaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu fujirat wa izal kuburu bushirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, demikian sudah
sama-sama dengarkan bacaan tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Maya. Mudah-mudahan Ananda yang membaca, demikian juga ayah bunda dan kita semua yang akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Al-Qur'an yang tadi dibacakan. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya tidak ada usaha yang bisa kita lakukan dengan lancar kecuali atas izin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pada kesempatan ini selanjutnya mari kita sama-sama mengadahkan tangan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat hajat baik kita semua untuk diri kita, terkhusus untuk anak-anak kita yang akan sekolah pada tahun ini diberikan kelancaran dan dimudahkan jalannya dalam meniti jalan kesuksesan mereka. Dan pada kesempatan ini doa akan dipimpin oleh beliau yang terhormat Ustaz Mahmud S.A.G. alaihi falyatafaddal mashkura. Ustaz Mahmud, Ustaz Zaini. Ustaz Mahmud belum hadir kayaknya, Zah. Mohon maaf. Langsung Ustadz Syarif aja berarti Ustadz. Waduh. Biar banyak pahalanya. Mohon maaf ayah bunda semuanya karena berhubung Ustadz Mahmud belum hadir nampaknya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita awali doa kita dengan baca Ummul Quran atau surat Fatihah dengan niat mudah-mudahan segala niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan untuk anak-anak kita semuanya mudah-mudahan tumbuh menjadi generasi yang salih salihah, berguna bagi agama nusa bangsa, dan mudah-mudahan menjadi para pejuang-pejuang Al-Quran nantinya, menjadi hafillah yang tentunya akan membawa kebanggaan untuk kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمنا وذرياتنا وأصحابنا الكتاب والحكمة في خير ولطف وعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخنا عنا ولا تذهب بركة علمه منا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. حصنت نفسي وإياكم بالحي القيم الذي لا يموت أبدا، وادفعت أن وأنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami banggakan, acara selanjutnya yaitu sosialisasi visi misi sekolah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat
Ustazah Yuliani Rahayu selaku Kepala Sekolah SDIT Ulil Albab. Pada beliau, murid mempersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Senang mendengar seluruh Bapak Ibu ya yang hadir di majelis hari ini. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah masih berikan nikmat sehat kepada kita. Salawat beserta salam tak lupa marilah juga kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu yang juga senantiasa dirahmati Allah, saya ingin mendengar suaranya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar Baik. biasa. Iya, Masya Allah ya. Suaranya bermacam-macam ya. Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah baik. Dan sebagainya. Alhamdulillah senang mendengarnya. Berarti saya tidak sendirian gitu ya. Walaupun mungkin ada yang masih mengurus putra-putrinya, mungkin ada di tempat kerja, ataupun mungkin masih beraktivitas yang lainnya. Alhamdulillah Allah pertemukan pada pagi hari ini ya di kegiatan kita sosialisasi MPLS, kegiatan untuk anak-anak kita di awal masuk sekolah di Zoom meeting. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ya, seharusnya kita mengadakan pertemuan online ya, bukan offline maksud saya, kita pertemuan langsung. Hanya saja karena di tanggal 25 kita sudah mengagendakan juga untuk kegiatan parenting, insya Allah ya, yang nantinya untuk tempat sementara ini masih di asrama haji, namun jika nanti ada perubahan akan segera kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu. Untuk itu, sosialisasi MPLS maka kita laksanakan secara online ya, biar kami juga memahami sangat ya, apalagi ini anak-anak baru mau masuk sekolah, pasti persiapan Bapak Ibu luar biasa ya, riuh dan segala macam begitu ya kan. Belum lagi si adik yang sangat penasaran, ada yang masih takut-takut juga. Siapa besok kawannya? Kira-kira kuat enggak nanti sampai jam 11? Takut ditinggal ayah bundanya ya dan sebagainya. Wah, itu udah kebayang di kepala saya betapa Bapak Ibu nanti akan luar biasa untuk mendampingi putra-putrinya di hari pertama nanti masuk sekolah. Yang pertama, sebelum kita ke sosialisasi, saya sekedar menyapa dulu ini untuk seluruh tim kami ya. Alhamdulillah yang pada pagi hari ini sudah berada di room meeting kita. Sekaligus sebelum nanti sosialisasi kita sambil perkenalan ya Ayah Bunda. Kita tidak usah formal-formal di sini, kita santai saja. Tapi insya Allah nanti apa yang ingin kita sampaikan, kolaborasi yang akan kita kerjakan, semoga nantinya bisa berjalan dengan baik. Perkenalkan Ayah Bunda, saya Yuliani Rahayu, biasa dipanggil Ustazah Yuli. Kalau di sini ya, kalau dulu itu pakai panggilan Bu Guru. Sekarang kita samakan menjadi Ustadz Ustazah begitu ya. Insya Allah sama maknanya menjadi sosok guru juga. Alhamdulillah sudah bergabung di Ulil Albab sejak 2009 Ayah Bunda menjadi guru. Kemudian di tahun 2025 kemarin ya mendapatkan SK untuk menjadi kepala sekolah. Saya juga newborn ini anak baru di MPLS ini. Begitu ya Bunda. Kemudian saya sapa juga ada waka kurikulum saya Ustadz Irwan Nugraha MPD. Apakah Ustadz Irwan sudah ada di Zoom meeting? Silahkan dibuka open mic Ustadz Irwan. Alhamdulillah sudah ada. Assalamualaikum Ayah Bunda. Iya, terima Waalaikumsalam. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Selamat Irwan yang bergabung di SDIT Ulil Albab Batam. iya.
kasih Ustadz Irwan. Ustadz Irwan untuk tahun ini diberikan tugas menjadi guru kodik untuk kelas 5 dan 6 dan juga beliau menjadi wakil kurikulum untuk SDIT Ulil Albab Batam. Selanjutnya yang kedua saya perkenalkan dulu ada Ustazah Eni Purweni. Nah, mana Ustazah Eni? Apakah juga sudah hadir di room meeting ini? Hadir Ustazah. Assalamualaikum Oh, Ayah sudah Bunda. hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Irwan, apakah bisa ditampilkan untuk wajah-wajahnya? Di-share, Ustadz Irwan? Nggak apa-apa, sementara kita ketemu. Kalau belum, saya aja lah, Ustadz Irwan nggak jadi. Sudah, saya coba carikan ini wajahnya ya. Nanti biar kita walaupun masih digambar, di tanggal 25 nanti kita bisa berjumpa. Ini tadi wajah Ustadz Irwan Nugraha. Waduh, ini adalah beliau sosok guru coding tadi ya, kelas 5 dan 6. Dan selanjutnya, mana tim manajemen saya ya? Saya tampilkan dulu. Nah, inilah tim manajemen kami. Oke, nah ini Ayah Bunda ya. Mohon maaf ini fotonya kecil-kecil ya. Ini saya Yuliani Rahayu, kemudian Bu Eni Purwani yang barusan menyapa tadi. Beliau wakil kesiswaan, beliau juga menjabat menjadi koordinator Al-Quran ya Ayah Bunda untuk kelas atas atau kelas bawah Bu Eni? Kelas 2, 4, dan 6 Ustazah. Oke, kelas 2, 4, dan 6. Oke, berarti nanti kalau putra-putri ayah bunda ingin naik jilid, berarti nanti sama koordinator Al-Quran yang satu lagi, namanya Ustadz Delfri Alani Yusuf ya. Beliau di tim Al-Quran, nanti kita wajahnya kita pampangkan. Nah, dan MC kita tadi yang tercinta, Ustadz Ahmad Syarif, SPDI. Ustadz masih berada di room meeting, Ustadz? Iya, mungkin beliau lagi off ini. Maaf ya, Ayah Bunda ya. Beliau di Wakasarpras ya, di wakil bagian sarana prasarana yang sangat riuh menyambut nanti kehadiran Ayah dan Bunda. Hingga saat ini pun beliau masih bekerja ya untuk membereskan lingkungan sekolah kita agar nanti bisa menjadi aman dan nyaman untuk anak-anak. Selanjutnya saya akan juga perkenalkan tim kelas satu ya, tim kelas satu. Ini ada bunda-bunda di tim kelas satu. Oke, saya besarkan. Nah, ini baik di kelas 1A, di kelas 1A nanti kita akan berjumpa dengan Ustazah eh Paijem. Biasanya kita panggil dengan Ustazah Ii. Ustazah Ii sudah ada di room sekarang? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti akan didampingi oleh Ustazah Lihyati. Wah, Ustazah Lihyati atau Ustazah Yati, apakah sudah ada di room meeting? Hadir Ustazah Juli. Wah, Assalamualaikum Anda. Salam kenal. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Yati ya yang pagi hari ini bisa bergabung di Zoom meeting ini. Nah, beliau juga menjadi koordinator untuk MPLS di tahun ini bersama Ustazah Binti. Selanjutnya ada Ustazah di kelas 1B, nanti ada Ustazah Daliana ya. Ustazah Daliana pagi ini mohon maaf tidak bisa bergabung di Zoom meeting karena di depan rumahnya pas ada yang sedang tertimpa musibah, ada tetangganya yang meninggal dunia. Jadi tadi nitip salam untuk ayah dan bunda. Dan nanti akan didampingi oleh Ustazah Ayunda Evilia. Apakah Ustazah Ayu ada di room meeting ini? Assalamualaikum Ayah Bunda. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustazah Ayunda, terima kasih sudah bergabung ya. Nanti akan bersama Ustazah Daliana di kelas 1B mendampingi. Kita berlanjut ke kelas 1C. Oke, silahkan. Di kelas 1C ada Ustazah Binti Muslihah. Kita biasa panggil Zah Binti. Assalamualaikum ya Binti, apakah sudah bergabung di room meeting ini? Salam hadir Ustazah Yuli. Assalamualaikum Ayah dan Bunda. Allah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau berada agak jauh-jauhan nih, takut feedback katanya. Tidak apa-apa ya. Masya Allah. Dan di kelas 1C nanti akan didampingi oleh Ustazah Yani Rahmawati. Ya, Ustazah Rahma, kami memanggilnya Ustazah Rahma. Apakah sudah ada di room meeting ini?
Hadir Ustazah. Assalamualaikum Ayah Nah, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rahma. Dan di kelas 1D nanti kita akan berjumpa dengan Ustazah Sumria ya. Ustazah Sumria sebagai guru koordinator utamanya di kelas 1D. Apakah sudah berada di room meeting ini? Ustazah Sumria? Hadir Ustazah Yuli. Assalamualaikum Ayah Oh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti akan didampingi oleh Ustazah Yayu. Nama lengkapnya Ustazah Sri Rahayu Purwanti. Apakah beliau hadir di sini, Ustazah Yayu? Hadir, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum. iya. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Inilah wajah-wajah guru-guru kami ya, Ayah Bunda. Ini memperkenalkan. Kemudian nanti akan didampingi oleh guru bidang studi. Guru bidang studi kita nanti untuk bahasa Inggris nanti akan bersama ini bersama. Oh, ini PJOK dulu yang keluar. Oke deh. PJOK ini nanti akan didampingi oleh Coach Erwanto ya, kelas 1. Atau Coach Akmal nih, kok saya lupa nih. Coach Bu Eni. Erwanto, Zak. Oh, Coach Erwanto ya. Ini Coach Erwanto, beliau ini adalah pelatih futsal nasional sebenarnya. Beliau adalah pelatih futsal, hanya saja sudah memiliki lisensi nasional yang insya Allah nanti juga sudah siap untuk mendampingi putra-putri ayah bunda ya. Selanjutnya nanti kalau Coach Akmal berarti nanti di kelas berikutnya ya. Selanjutnya nanti untuk guru bahasa Inggris, bahasa Inggris. Ini didampingi oleh Ustazah Alifia ya, Masya Allah yang juga sudah sangat lama sekali ya menjadi guru bahasa Inggris di Ulil Albab. Kemudian untuk Arab, bahasa Arab ini nanti akan didampingi oleh Ustazah Tena ini ya. Mana ini guru bahasa Arab? Oh, guru bahasa Arab. Ini dia. Ini yang paling manis senyumnya ini ya, Ustazah Tena. Masya Allah. Hadir nggak ya beliau di sini ya? Saya sampai lupa menyapa ya. Kalau belum hadir, mungkin beliau sedang dalam perjalanan karena tadi bareng sama saya ada kegiatan ini. Insya Allah beliau namanya Adaria Sembiring. Biasa dipanggil dengan Ustazah Tena, guru bahasa Arab anak-anak kita. Sepertinya untuk para guru sudah saya sebutkan semua ya, Bapak Ibu para wali kelas ya. Insya Allah inilah guru-guru kita yang nanti akan mengawal. Yang belum adalah tim guru Al-Quran. Kalau tim guru Al-Quran ini banyak sekali ya Ustadz Ustazah. Tim guru Al-Quran kita ada 24 orang. Bahkan kalau di kelas 1 itu total ada 28. Ini tenaga kependidikan kita, saya sampai lupa. Nanti kalau keuangan akan berurusan dengan Ustazah Sabrina, keuangan yang sekolah ya, ini jika nanti ada. Kalau ini biasanya langsung ke yayasan, untuk admin nanti dengan Ustazah Sofi, terkait administrasi anak-anak. Kemudian nanti untuk bendahara bos juga pustakawati, nanti ada Ustazah Ratna, kemudian ada Ustazah Sri Kiptia dan juga Pak Umar ya. Pak Umar ini untuk yang ada di lab. Seperti itu. Nah, ini para guru-guru kita ya, Bapak Ibu. Nanti ini yang lengkap ada di pen handbook yang insya Allah semoga nanti ada kami berikan juga untuk Bapak Ibu. Selanjutnya saya nanti akan langsung ke kegiatan sosialisasi visi dan misi ya. Ini buku parent handbook, insya Allah semoga nanti bisa dicetak ya dan diberikan kepada ayah bunda. Nah, ayah bunda, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan ini adalah visi dari SDIT Ulil Albab Batam. Jadi visi SDIT Ulil Albab Batam itu adalah terwujudnya generasi yang prima, yang berwawasan global. Apa itu prima? Prima itu akronim dari prestasi optimal, rajin, iman yang kokoh, mandiri, dan akhlak mulia. Dan kita, anak-anak kita juga harus berwawasan global dengan memiliki pikiran yang kritis, kreatif, dan juga bijak. Kita selalu ingin berkomitmen ya Bunda, bagaimana kita akan membentuk generasi yang unggul,
yang nantinya bisa berprestasi secara akademik dengan lebih baik, memiliki karakter yang mulia, kemudian iman yang kokoh, dan juga kita ingin ke depan anak-anak bisa lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi ya, karena kita tidak bisa lepas bersinggungan dengan teknologi saat ini, gitu ya ya Bunda ya. Ini adalah visinya, kemudian ini adalah misi ya ya Bunda. Misi dari SDIT Ulil Albab ada beberapa poin. Ya, yang pertama kita ingin mengembangkan potensi peserta didik itu untuk meraih prestasi akademik dan non akademik secara optimal, ayah bunda. Jadi di sini tidak hanya mendidik anak-anak kita untuk memiliki nilai-nilai yang tinggi, namun juga ingin membangun budaya adab ya yang baik, ya akhlak yang baik, insya Allah. Dan juga nanti ingin menumbuh kembangkan segala kegiatan apa, segala minat dan bakat ya yang dimiliki oleh anak-anak, insya Allah ya, dengan pendampingan dari para guru-guru tentunya. Selanjutnya, yang kedua, kita ingin membiasakan anak memiliki sikap rajin, disiplin, dan bertanggung jawab dalam belajar, beribadah, serta kehidupan sehari-hari. Kami nanti titip ya, ayah bunda, Ananda akan kami bagikan yang namanya lembar mutabaah. Di dalam lembar mutabaah itu nanti ya, lembar mutabaah itu berwujud buku ayah bunda ya, yang nanti akan ayah bunda dapatkan di saat kegiatan parenting ya. Itu nanti akan kita bagikan di sana. Jadi ayah bunda silahkan nanti untuk bisa hadir ya, menyempatkan diri untuk hadir ya, meluangkan waktu lagi untuk hadir dalam pertemuan online kita. Ya, ini salah satu kolaborasi bagaimana nanti kita bisa membuat anak kita ini bisa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Karena tema dari parenting kita bagaimana membangun kemandirian dan tanggung jawab anak. Masya Allah, ini luar biasa ya dengan pemateri yang bagus ya tentunya Dr. Aulia. Beliau adalah seorang psikolog nasional yang kami hadirkan langsung dari Jakarta untuk bertemu dengan ayah dan bunda. Ya, selanjutnya yang ketiga, menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembiasaan ibadah, keteladanan, dan budaya sekolah yang islami. Nah, ini ya untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan tentunya itu tadi. Kita harus bersama-sama. Kalau nanti sudah dikasih lembar mutabaah, di situ ada checklist sholat, ya, di sekolah udah diajarin. Tolong kami dibantu. Mari kita berkolaborasi, ayah bunda, karena ketika mendidik anak bukan hanya tugas kami di sekolah saja, tetapi kita wajib berkolaborasi, baik di sekolah maupun di rumah, begitu ya. Yang keempat, nanti melatih kemandirian peserta didik melalui pengalaman belajar, pembiasaan positif, dan pengembangan kepemimpinan. Jadi ananda-ananda kita nanti akan kita latih untuk bisa lebih mandiri, punya rasa percaya diri, ya kan? Kita akan berlatih kepemimpinan, mungkin nanti akan ada yang dijadikan ketua kelas, koordinator piket, petugas TPDS, tim penegak disiplin sholat, ya, itu adalah cara-cara kami untuk melatih kepemimpinan anak-anak, begitu ya. Nah, ini semua nanti akan kami berikan juga di SDIT Ulil Albab Batam. Yang kelima, menumbuhkan akhlak mulia serta kepedulian terhadap sesama, lingkungan dan masyarakat melalui pembelajaran, pembiasaan, dan kegiatan sosial. Ya, ini sudah pasti ya, Bunda, bagaimana caranya biar anak-anak kita itu memiliki akhlak yang mulia, ya, peduli sesama. Kita sudah punya kegiatan untuk menyalurkan itu, yakni kegiatan bakti sosial yang selalu digarap oleh kakak-kakaknya di kelas 6, tapi adik-adiknya dari kelas 1 hingga kelas 5 dilibatkan semuanya. Harapannya apa? Anak-anak memiliki akhlak yang baik nantinya ya. Selanjutnya yang keenam, menyelenggarakan pembelajaran mendalam yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, reflektif dalam memecahkan masalah. Perlu ayah bunda ketahui, SDIT Ulil Albab Batam di tahun 2026 ini ditunjuk oleh Kementerian Pusat menjadi salah satu sekolah model untuk pembelajaran mendalam dan KKA, kecerdasan artifisial ya. Jadi sudah pasti tentunya
tentunya kami akan memberikan pembelajaran yang terbaiknya, kualitas-kualitas guru akan coba kami tingkatkan, sehingganya nanti bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu untuk bisa lebih lebih kritis, lebih kreatif ya, lebih berprestasi lagi di sekolah kita tercinta ini, begitu ya. Dan yang terakhir, membekali peserta didik dengan literasi digital, keterampilan coding, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial secara bijak, etis, aman, dan bertanggung jawab. Nah, Ayah Bunda, untuk mata pelajaran, bukan, maaf, untuk tambahan kegiatan anak-anak ya, agar anak-anak mengerti tentang keterampilan teknologi ini, maka di setiap kelas sudah kami berikan fasilitas guru-gurunya untuk mengajar menjadi lebih baik menggunakan TV digital, TV ya, TV Smart TV dan juga Infokus. Harapannya apa? Anak-anak kita nanti bisa lebih cerdas lagi ya mengembangkan literasinya di digital, dan juga anak-anak kami berikan kesempatan dalam seminggu 1 kali untuk masuk di lab Ayah Bunda, di laboratorium komputer ya, khusus untuk kelas 2 ke atas. Yang kelas 1 baru pada proses pengenalan. Karena kalau kelas 1 ini tujuan utama kita adalah bagaimana membentuk anak-anak kita ini agar memiliki rasa percaya diri untuk menuntaskan tumbuh kembangnya dulu di kelas 1 ya. Kita tuntaskan dulu bagaimana anak-anak itu mengenal literasi dan numerasi awal. Huruf, angka, bagaimana mereka memahami itu, bagaimana menuliskannya. Nah, itu sudah harus tuntas di kelas 1 ya. Jadi nanti agar apa? Agar tahap selanjutnya, agar di tahap-tahap selanjutnya anak bisa lebih berkembang menjadi anak-anak yang lebih kritis, kreatif ya. Yang udah kenapa? Karena di kelas 1 pondasinya sudah kuat. Kalau pondasinya sudah kuat, maka kemudian di kelas atas anak-anak tidak akan bermasalah lagi, begitu ya. Jangan sampai nanti bentuk rupa tulisan tidak tuntas dari kelas bawah, maka sampai kelas 6 tulisannya saja nanti tidak terbaca. Nah, ini PR. Jadi nanti jangan mengeluh kalau anaknya misalnya ada sekali, 2 kali, 3 kali PR untuk mungkin menulis di rumah ya, memakai buku tulis, memakai buku tegak bersambung, memakai buku kotak-kotak, itu nanti dimanfaatkan secara optimal. Kalau gurunya tidak bisa mungkin memberikan PR-nya itu, bunda-bunda atau ayah gitu ya, kreatif mengajak anak-anak mungkin untuk di rumah. Jadi menulis itu ayah bunda itu pondasi awal ya. Bahkan di kementerian itu ditulis bukunya bagaimana memberikan pembelajaran menulis untuk orang tua kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena ketika menulis itu ayah bunda, motorik anak-anak itu akan terbangun. Ketika motoriknya akan terbangun, itu akan menstimulasi otak untuk bisa lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Jadi, kadang hal-hal yang kecil seperti itu harus kita tuntaskan di dasar-dasar dulu sebelum nanti anak-anak bisa lebih berkembang di bahasanya atau mungkin di matematisnya dan sebagainya. Itu motorik anak-anak itu ya. Jadi motorik halus, motorik kasar ya, pengembangan tahap-tahap pengembangan anak di fase kelas 1 TK menuju ke kelas 1 wajib harus tuntas ayah bunda, dan semoga nanti kita bisa saling bersinergi. Baik ayah bunda, itu mungkin ya yang ingin sedikit kami sampaikan untuk tata tertib orang tua. Ini sedikit lah ini tata tertib kita ya bunda. Untuk orang tua kami sampaikan dulu. Nah, jadi kita menyampaikan bahwasanya kita ini akan saling bersinergi, ayah bunda ya. Ini yang diberikan, yang disampaikan di dalam buku Parent Handbook ini adalah bagaimana nanti kita itu bisa bermitra, kita itu bisa berkolaborasi, ayah bunda. Ketika nanti ayah bunda akan ke sekolah, ya, baik itu yang menjemput, baik itu yang mengantar, mohon ada beberapa peraturan yang harus kita taati bersama-sama. Yang pertama, ayah wajib berbusana muslim dan menutup aurat. Kalau tidak, nanti misalnya yang perempuan nanti bisa kami pinjami pakai kerudung kalau tidak pakai ini ya penutup
kepala atau jilbab begitu ketika nanti masuk gitu karena kami sudah menuliskan di depan bahwasanya di seluruh lingkungan Yayasan Ulil Albab, maka seluruh orang tua wajib berbusana muslim. Mohon diingatkan juga ketika nanti meminta tolong kepada ojek-ojeknya ya, yang untuk antar jemput anak-anaknya juga mohon dikasih tahu. Untuk laki-laki, kami harapkan berbusana juga berbusana muslim dengan baik. Aurat laki-laki itu kan sampai di bawah lutut ya, ayah bunda ya. Jadi mohon juga disampaikan, jangan sampai nanti anaknya bertanya, Ustazah, kenapa Bapak itu memakai celana di atas lutut? Begitu ya, karena anak-anak kita ini kritis ayah bunda ya. Jadi mohon itu diperhatikan ketika menjemput ya dan mengantar begitu. Jangan pula nanti ada juga ojek itu yang kadang agak nakal sedikit, nggak pakai penutup kepala tapi pakai helm. Itu juga tidak boleh ya ayah bunda ya. Seperti itu. Jadi mohon itu ditaati. Terus yang kedua, kami Yayasan Ulil Albab adalah wilayah area yang dilarang merokok ayah bunda. Jadi kalau mungkin nanti ada yang masih ayah bunda, ayah terutama atau mungkin penyebut yang merokok, ya mungkin dikasih tahu, diberitahu agar tidak merokok di lingkungan kami. Kemudian menjaga ketertiban dan juga menjaga kebersihan ya. Selanjutnya, nah, ini adalah tanggung jawab ayah bunda. Nanti bisa dibaca oleh ayah bunda sendiri, tapi poin yang paling utama adalah mari kita berkolaborasi, mendampingi putra-putri kita ketika nanti di rumah, ya. Jangan hanya sekedar ditanya pulang sekolah itu. Nah, hari ini PR-nya apa? Jangan seperti itu ayah bunda. Tapi biarkan dulu Ananda kita itu bercerita, nak tadi di sekolah bagaimana? Happy nggak kamu? Apa ya kalau ada dia lagi cemberut apa yang membuat susah, kita dengarkan dulu keluh kesah ananda-ananda kita baru nanti kita tanya kerjaan apa PR dikerjain belum dan sebagainya karena anak-anak ini ayah bunda yang kami tahu apalagi anak-anak kelas 1 itu kadang memang banyak butuh didengar ya apa yang menjadi masalah mereka gitu mungkin bagi kita tidak ada masalah gitu tapi bagi anak-anak kita yang masih mungil-mungil itu adalah sebuah masalah yang sangat besar, ya kan? Jadi silakan nanti bisa mengajak lebih banyak mengajak putra-putrinya untuk apa namanya mendengarkan ya ayah bunda mendampingi ketika di rumah. Terus kami juga harapkan ayah bunda nanti bisa proaktif dengan kegiatan sekolah ya, khususnya nanti kalau ada pertemuan-pertemuan bersama dengan apa namanya pertemuan di komite sekolah begitu komite kelas terutama paguyuban kelas kalau memang ada kegiatan yang mau diselenggarakan silakan untuk berpartisipasi secara aktif kalaupun tidak nah silakan ditanyakan apa yang nanti bisa kita saling bantu begitu ya kalau ada kegiatan parenting kegiatan-kegiatan sekolah yang melibatkan ayah bunda mohon juga disambut dengan baik mohon diluangkan waktunya karena apa karena kadang ada orang tua yang bisa aktif sangat mendampingi dan ada orang tua yang tidak aktif sama sekali. Ketika kami ajak untuk ke sekolah ada kegiatan. Akhirnya apa? Anak-anaknya merasa apa ya minder gitu kok ayah bunda si Anu bisa orang tuaku tidak bisa kenapa gitu jangan sampai nanti anak kita datang kepada kita menyodorkan uangnya aku ingin membeli waktu ayah dan bunda ya agar bisa mendampingi saya kan itu terenyuh ya nanti membuat diri kita itu apa ya seperti tertampar ya ayah bunda karena kita kurang waktunya buat anak-anak kita. Nah, selanjutnya juga nanti ketika ada yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekolah gitu, misalnya ada masalah atau apapun itu, mohon melakukan jalur komunikasi yang tepat. Kalau misalnya memang sudah dikomunikasikan dengan para wali kelasnya, ayah bunda merasa kok belum ada respon ya, maka jalur selanjutnya adalah melalui waka kesiswaan. Kalau nanti waka kesiswaan juga tidak ada respon, baru nanti ke kepala sekolah ya. Jangan nanti kalau ada masalah, kami tidak tahu apa-apa, tiba-tiba nyampe di pengurus yayasan ya. Itu tidak boleh jalur komunikasi seperti itu. Jadi mohon jalur komunikasinya bisa lebih tepat ya, agar kita semua nanti nyaman ya. Ayah bunda nyaman, kami pun
maupun pihak sekolah nyaman ketika berkolaborasi dengan ayah dan bunda. Mari kita jaga nama baik guru kita yang ada di sekolah. Kita berikan kepercayaan kepada guru-guru kita ketika mendidik anak-anak kita di sekolah. Kalau ada masalah, bisa kita komunikasikan dengan lebih baik lagi. Terkait kewajiban administrasi ayah bunda, jika nanti ayah bunda ada kesulitan ketika terkait administrasi itu, nanti mohon segera dikomunikasikan dengan tim administrasi yayasan atau tim administrasi di sekolah. Agar apa? Kita juga bisa saling nyaman nantinya ya. Dan selanjutnya, poin yang terakhir, ketika nanti Ananda mengantar, menjemput, mohon tepat waktu, ayah bunda. Dan untuk saat ini, kami mulai, untuk tahun ajaran ini, kami akan mulai memberlakukan ya, penutupan gerbang, ayah bunda. Jadi nanti, ayah bunda, kalau mau menjemput Ananda, batasnya hanya sampai di lobi. Tidak boleh masuk ke area dalam, ya. Nanti anak-anak akan kita bantu untuk dipanggilkan. Gitu ya bunda ya, kita ajari anak-anak kita untuk disiplin bersama-sama gitu, seperti itu. Untuk di tahap awal ini mungkin nanti ayah bunda masih kami berikan kesempatan ya, kurang lebih selama 2-3 hari untuk mendampingi putra-putrinya. Ayah bunda mungkin nanti bisa mengantarkan yang masih rewel tentunya ya. Kita masih kasih batas pengantaran misalnya sampai di depan kelas, kita masih kasih kesempatan untuk anak kelas 1. Tapi nanti sudah memasuki hari ketiga, harapan kami anak-anak sudah tidak ada lagi yang orang tuanya masuk ke dalam area sekolah. Percayakan semua anak-anak dengan kami, tim guru SDIT Ulil Albab Batam. Insya Allah ya, seperti itu. Dan nanti ketika tidak bisa mengikuti kegiatan, silakan nanti bisa menyampaikan ke guru kelasnya masing-masing ya. Ini untuk hariannya. Seperti itu. Ini untuk tata tertib orang tua, anak-anak kita nanti akan masuk pukul 7 lewat 10 ayah bunda dan kepulangannya di 14.45 kecuali hari eh, Jumat ya, hari Jumat. Kalau hari Senin sampai Kamis anak-anak akan pulang 14.25, 14.30 ya anak-anak pulang. Mohon maaf ini sepertinya ada yang salah ya. Jadi silahkan nanti ayah bunda bisa menjemput dan mengantar tepat waktu. Kalau ayah bunda ingin bertemu, berjanjian dengan dengan para guru, silakan buat perjanjiannya kalau bisa di luar jam sekolah atau jam mengajar. Jadi jam 14.45 ke atas atau mungkin nanti menyesuaikan saat guru kosong ya. Jadi saat guru tidak memiliki kegiatan hari itu untuk mengajar begitu ya, seperti itu. Untuk tempat bekal ya sudah kami siapkan di ujung, jadi nanti buat anak-anak yang ingin mengantar bekal orang tuanya nanti silakan di ujung sudah kami sediakan tempat bekal, nanti kita akan selalu ajari anak-anak untuk mengambil tempat bekal di tempatnya ya. Kalau mengantar bekal, snack dan sebagainya, harapan saya juga ketika makanan minuman ayah bunda kalau bisa yang sehat, yang tidak terlalu banyak bahan pengawetnya, begitu ya. Uh, Sepertinya itu yang kita sampaikan untuk tata tertib murid. Mungkin nanti bisa disampaikan langsung nanti oleh tim kelas 1 di kegiatan kita di parenting nanti ya, insya Allah. Untuk dari saya cukupkan terlebih dahulu karena masih banyak yang hari ini program-program kita. Jadi ayah bunda mohon nanti tidak meninggalkan tempat karena nanti akan segera disosialisasi tentang kegiatan MPLS dan kemudian kita akan langsung kita akan langsung nanti berikan ke ayah bunda format link yang harus ayah bunda tuntaskan begitu karena ini adalah ada surat edaran resmi dari kementerian, itu nanti akan ada Google formulir yang akan dipandu oleh Bu Eni ya untuk dituntaskan gitu ya ayah bunda. Untuk lengkapnya ini insya Allah semua materinya nanti akan kita kirimkan ya ayah bunda, mohon nanti bersabar menunggu dan nanti saya juga akan kirimkan daftar hadir ayah bunda, mohon nanti diisi ya. Dan kepada seluruh tim wali kelas, mohon nanti orang tuanya pastikan pada ikut masuk ke sini ya. Yang tidak masuk, silakan ditanyakan kenapa
tidak bisa ikut sosialisasi pada pagi hari ini, agar nanti apa yang akan kita sampaikan pada hari ini tuntas dan nanti bisa dipahami oleh seluruh orang tua. Dari kami, saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak khilafan. Saya akhiri hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan astagfirullahalazim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Yuliani Rahayu SPD yang sudah menyampaikan visi misi sekolah kita, yang tentunya ayah bunda semuanya sosialisasi visi misi dan sosialisasi dan misi ini merupakan langkah awal dari komitmen kita bersama antara sekolah dan orang tua, tentunya bagaimana kita bangun sinergi dan kolaborasi, karena itu semua adalah kunci kesuksesan belajarannya putra putri kita di sekolah ini, insya Allah ke depannya. Saya baca pantun satu ya buat ibu ayah bunda kita, ayah bunda. Pergi ke pasar membeli kurma, pulang sekolah bersama teman. Mari wujudkan generasi prima, generasi harapan di masa depan. Mudah-mudahan segala harapan kita untuk anak-anak ini dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayah bunda, acara selanjutnya itu sosialisasi MPLS yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Irwan Nugraha MPD. Kepada beliau majelis mempersilahkan. Ustaz Irwan. Baik. Bismillah. Jelas suaranya, Ustaz? Tes? Jelas, Ustaz, jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul yaitu dalam kegiatan sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah atau disebut dengan istilah MPLS. Nah, kemudian MPLS ini ada kata-katanya ramah. Jadi kegiatan MPLS yang ramah tentunya insya Allah akan diselenggarakan di SDIT Ulil Albab Batam di tahun ajaran 2026-2027. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai kepada kita sehingga kita menjadi umat yang terbaik sampai akhir zaman. Yang saya hormati ayah bunda, orang tua, wali murid kelas 1 yang alhamdulillah saat ini di tahun ini telah mempercayakan amanahnya putra-putrinya kepada sekolah kami di SDIT Ulil Albab Batam. Selamat datang ayah bunda selamat datang ayah bunda di keluarga besar SDIT Ulil Albab Batam yang insya Allah mulai hari ini kita tidak hanya menjadi tidak hanya menjadi mitra dalam proses belajar, tetapi kita akan menjadi satu tim yang bersama-sama untuk membimbing Ananda agar menjadi Ananda akan menjadi putra-putri, menjadi anak-anak yang tumbuh
menjadi generasi yang prima. Nah, ini kata-kata prima ini memiliki makna, yaitu prima artinya adalah tangguh, kuat, sehat, tegas. Namun dalam hal ini kita artikan juga prima ini adalah sebuah singkatan dari prestasi optimal, kemudian I-nya iman yang kokoh, R-nya adalah rajin, kita anak-anak yang rajin, kemudian M-nya adalah akhlak mulia, mandiri, itu kita ingin membentuk anak yang mandiri, kemudian A-nya adalah akhlakul karimah, nah itu. Ayah bunda yang saya hormati, anak-anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan pendidikan mereka adalah tidak cukup hanya dilakukan di sekolah dan tidak pula hanya cukup di rumah. Keberhasilan itu akan lahir ketika sekolah dan orang tua seiring, sejalan, seirama dalam visi dan misi. Nah, dalam visi dan misi. Maka tadi Ustazah Kepala Sekolah, Ustazah Yulani Rahayu telah menyampaikan visi dan misi. Saya harap ayah bunda bisa membaca dan memahaminya. Oleh karena itu, ini insya Allah melalui kegiatan sosialisasi ini, kami ingin menyampaikan berbagai informasi penting mengenai pelaksanaan MPLS ramah. Di sini berarti ramah anak, ramah kepada orang tua, ramah kepada sivitas akademi yang ada di SDIT Ulil Albab Batam. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda selama masa adaptasi sekaligus menjadi mitra terbaik di sekolah tercinta kita ini. Dan semoga Allah memudahkan setiap langkah, memberikan keberkahan atas ikhtiar kita di pendidikan ini, sehingga menjadikan anak-anak kita sebagai generasi Qur'ani, generasi yang cerdas, generasi yang berkarakter prima, serta menjadi penyejuk kebanggaan hati orang tua, hati para guru, dan menjadi yang bisa bermanfaat kepada nusa, bangsa, dan agama. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik, ayah bunda, agar sosialisasi ini lebih mudah dipahami, izinkan saya untuk menyampaikan poin-poin penting terkait kegiatan MPLS. Bentar ya ayah bunda, saya share dulu. Oh ya, mungkin saya harus memberikan pantun dulu ya. Bentar, saya cari pantun. Bismillah, langkah penuh berkah menuju sekolah hati gembira. Selamat datang ayah dan bunda, mari bersinergi mendidik putra-putri tercinta. Allahu Akbar. Oke. Burung merpati terbang tinggi, Ewa. hinggap sejenak di ranting jati. MPLS menjadi langkah awal yang berarti membangun generasi Qur'ani yang berakhlak suci dan nan sejati. Satu lagi ya. Pagi cerah, mentari berseri, anak bermain penuh ceria. Sekolah dan orang tua berkolaborasi mengantarkan Ananda meraih cita-cita mulia. Oke, satu lagi ini kita ada banyak pantun nih. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak sepanjang jalan. Mari satukan niat di dalam hati, mendidik amanah dengan kasih dan keteladanan. Oke itu. Baik, saya akan share screen dulu ya. Ini laptopnya agak ngelek-ngelek nih, makanya saya pakai ini ya.
Ustadz Irwan izin untuk off cam semuanya. Kita ambil fotonya dulu ya. Apa maksudnya? On cam. Mau ngambil fotonya para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Oke, boleh. Sebelum ini ya. Saya sudah Belum on kamera kan? share screen. Sudah. Yang lainnya ayah bunda, sebentar saja kita on cam ya. Mau diambil gambarnya. Ada yang bisa bantu share screen nggak? Ini tadi mendadak disuruh sosialisasi. Apa laptopnya Iya. kadang-kadang nggak ini nih. Bisa nggak ya? Nanti bisa dipandu nggak yang share screen? Yang kemarin Sebentar yang Pak Irwan, saya bantu ya. Sudah. bikin PPT-nya. Sudah semua ya bunda. Ini kameranya juga agak kurang ini. Bisa nggak? Agak susah. 1, 2, 3. Oke, ini ada 92 peserta sama Ustadz wali murid dan Ustadz-Ustadznya. Kami bantu share screen Pak. Boleh. Oke, baik. Ini sudah muncul ya Bunda. Nah, baik. Baik. Oke. Nah, MPLS Rama. Oke, baik. Apa itu ayah bunda yang dimaksud dengan MPLS Rama? Itu MPLS berarti masa pengenalan lingkungan sekolah yang ramah. Ini adalah program MPLS ini ya secara ini sudah kita mengikuti arahan daripada Kementerian Pendidikan Nasional kita. Apa itu MPLS? MPLS ramah adalah masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan dengan suasana yang menyenangkan, aman, kemudian bebas perundungan atau pembulian, kemudian menghargai setiap peserta didik, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi nanti kita di kegiatan MPLS ini harapannya. Kemudian akan mengutamakan pembelajaran yang bermakna. Nah, jadi nanti di kegiatan pembelajaran ini, kegiatan MPLS ini kita akan menyampaikan dalam kegiatan ini lebih kepada kegiatan yang bermakna. Sekarang itu istilahnya di pembelajaran mendalam itu selain bermakna, berkesadaran dan juga menggembirakan. Kemudian dasar hukum, lanjut saja biar nggak terlalu ini ya, kita sepintas saja. Lanjut slide selanjutnya. Nah, dasar hukum dari pelaksanaan MPLS ini adalah landasan hukumnya yaitu mana ini? Ulangi lagi yang belum ya dasar hukumnya tadi. Dasar hukumnya yaitu adalah Undang-Undang Peraturan Menteri dan Surat Edaran Kementerian. Selanjutnya masih ada ini ya, ada suara ini ya. Coba host minta diinikan dulu biar tenang. Oke. Asas penyelenggaraan diselenggarakan dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, inklusif, artinya terbuka ya. Kemudian asas partisipatif, nanti semua ikut berpartisipasi, guru, siswa, orang tua, dan seluruh sivitas yang ada di lembaga SDIT Ulil Albab Batam. Juga diciptakan hubungan yang harmonis, yang humanis, dengan mengutamakan kepentingan berbagai setiap peserta didik. Tujuan daripada kemudian selanjutnya tujuan ya betul itu. Tujuan MPLS. Tujuan MPLS ini adalah membantu anak mengenal lingkungan sekolah untuk bisa beradaptasi dengan guru-guru, dengan teman-temannya, dengan lingkungan yang baru tentunya untuk anak-anak kelas 1. Kemudian juga akan terciptakan agar anak-anak merasa aman dan nyaman serta bisa memulai membangun karakter positif sejak hari pertama. Gitu. Oke, lanjut.
Lanjut, Ustazah Yuli. Itu tujuannya. Waktu pelaksanaannya insya Allah akan dilaksanakan mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 24 Juli 2026, yaitu dengan prinsip tadi, prinsip ramah, aman, inklusi, edukatif, menyenangkan, partisipatif, dan berpusat pada kebutuhan siswa. Oke, lanjut. Oke, materi utama MPLS. Selama MPLS, siswa akan diperkenalkan dengan berbagai kebiasaan positif seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, budaya 5S, etika bermedia sosial, budaya hidup bersih, dan membangun persahabatan tanpa perundungan, tanpa pembulian. Nah, untuk 7 kebiasaan Indonesia hebat nanti akan dikuatkan lagi anak-anak dengan tadi sebagaimana Ustazah Yuli disampaikan bahwa kita memiliki lembar mutabaah yaumiyah. Nanti nanti akan dikuatkan lagi karena apa namanya, mutabaah yaumiyah ini adalah sebuah buku atau alat sarana untuk apa namanya dalam membimbing dan membina siswa baik di sekolah maupun di rumah. Oke, lanjut. Itu materi utama MPLS. Selanjutnya saja. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, ini adalah tagline-nya di Kementerian Pendidikan sekarang ya, yaitu sekolah nanti akan bersama-sama orang tua membiasakan anak-anak untuk terbiasa bangun pagi. Kemudian apalagi beribadah, ya tentunya ini sholat subuh ini. Awas sholat subuh ya, sering sekali kita menemukan di pagi-pagi di jam pelajaran pertama, apa yang guru tanyakan atau ustaz-ustaz tanyakan itu adalah terkait sholat subuhnya. Ini banyak sekali anak-anak yang tidak mengerjakan sholat subuh karena alasannya bangun kesiangan. Kemudian dibiasakan juga setelah sholat berolahraga ya, olahraga ringan. Nah, olahraga ringan, stretching atau apapun itu. Setelah itu mandi, kemudian setelah mandi makan. Ingat, sarapan pagi, makan makanan yang sehat, makan yang ringan saja. Dan ini sarapan pagi ini ayah bunda jangan sampai telat ya. Lebih baik telat makan siang daripada telat makan pagi. Karena itu sarapan pagi itu penting. Asupan energi itu penting. Karena anak-anak datang ke sekolah itu akan menguras, bukan tenaga ya, menguras energi yang banyak untuk belajar di sekolah. Setelah itu nanti dibiasakan nih 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat itu adalah gemar belajar. Nah, gemar belajar. Di sini bisa belajar di rumah, belajar di sekolah, belajar dimanapun, kapanpun. Jadi tidak malas-malasan. Ini hal-hal ini apa rasa malas ini adalah tantangan bagi kita ya untuk anak-anak. Kenapa mereka bisa malas? Ini pengaruhnya di dunia apa namanya sekarang di zaman sekarang ini adalah tentunya ya yang kita rasakan itu adalah gadget, HP. Nah, oleh karena ini saya di sekolah ini memberikan kebijakan kepada seluruh wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dilarang orang tua membelikan HP apapun itu tanpa alasan apapun itu ya. Kecuali kalau misalkan kayak gini, eh, karena memang ayah bunda orang tuanya kerja ya, boleh ayah bunda membeli 2 HP, tapi itu bukan milik Ananda. Itu adalah milik ayah bunda, diberikan saat memang diperlukan dan dibutuhkan. Nah itu salah satunya adalah gemar belajar. Kemudian dibiasakan anak-anak itu juga hidup bermasyarakat. Ya, sepulang sekolah anak-anak itu jangan diam di rumah, minimal bisa bisa bersosialisasi dengan teman-temannya di lingkungan rumahnya. Itu kan kalau anak-anak SDIT kan berarti logikanya anak-anak kita ini pulang itu kan asarnya. Asar sampai jam 5 itulah. Silakan anak-anak bersosialisasi bersama teman-temannya di lingkungan rumah. Kemudian dibiasakan tidur lebih awal. Artinya anak-anak jangan dibiarkan. Ini banyak kasus ya anak-anak ini karena asik dengan gadgetnya sehingga dia tidurnya larut malam. Mau nonton video kah, main game kah gitu kan.
Nah, itu alasannya seperti itu. Jadi apa namanya apa yang tantangan kita ini adalah terkait gadget ini, sehingga anak-anak itu susah sulit tidur cepat. Nah, ini adalah sebagai 7 kebiasaan anak Indonesia ini adalah merupakan apa namanya pondasi karakter awal anak itu. Kemudian selanjutnya Ustaz Yuli lanjut. Pagi ceria. Nah, ini nanti kita setiap pagi akan diawali dengan senam dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian berdoa bersama. Nih, juga di sini ada jinglenya MPLS Ramah. Nanti kita akan dibiasakan itu setiap pagi itu ada jingle MPLS Ramah Anak. Insya Allah nanti akan dipandu oleh Ustadz Utajah di sini ketika Ananda datang ke sekolah dengan sangat tentunya disambut dengan jingle-jingle ini agar supaya anak-anak merasa senang, merasa bersemangat dan lain-lain. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Mohon maaf mungkin ini karena sinyalnya ya, jadi agak lambat ya, responnya. Setelah pagi ceria, Ustazah Yuli. Oke. Nah, insya Allah nanti akan ini kan jadi sopan dan santun dalam bermedia sosial. Nih, ayah bunda, kami mengajak kepada ayah bunda dan anak-anda agar menggunakan media sosial itu secara bijak, ya, menjaga etika, tetap menjaga kesantunan, menunjukkan rasa kepedulian. Kadang-kadang kalau di media sosial itu ayah bunda itu cerminan itu. Media sosial itu adalah gambaran hati seseorang. Nah, itu kan gampang untuk melihat hati seseorang itu sekarang gitu kan. Lihat aja media sosialnya seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak diajarkan, tidak apa namanya, tidak diajarkan etika dalam media sosial, tentunya dia akan unek-unek apa yang tersembunyi di dalam hatinya yang tidak perlu diungkapkan. Di ini kan kemudian di-share di media sosial. Ini yang sangat berbahaya. Karena media sosial itu seharusnya harus bisa menjaga privasi kita gitu. Karena setiap orang itu kan punya kekurangan dan kelebihan. Dan ternyata sekarang dengan media sosial itu akan menunjukkan kekurangannya itu. Sehingga terjadilah terjadinya berbagai kasus anak-anak bunuh diri atau ini itu karena apa? Ya, terjadi pola komunikasi yang tidak baik, yang tidak bijak di media sosial. Itu kita hindari. Oleh karena itu kan sekolah ini mengeluarkan kebijakan dilarang kepada anak-anak ayah bunda untuk diberikan memiliki HP atau gadget. Dan juga nanti diajarkan, nah alhamdulillah nih kita pun karena sekolah ini sudah apa namanya kegiatan pembelajaran sudah berbasis digital, insya Allah gitu. Sarana prasarana kita akan lengkapi di sekolah itu untuk apa artinya? Supaya menghindari apa istilahnya anak-anak lost control gitu. Kalau kita menggunakan digitalisasi pembelajaran di sekolah ini. Nah, kemudian salah satunya adalah selanjutnya ya, salah satunya di sopan bermedia ini adalah agar kita bisa membangun komunikasi yang positif tentunya. Selanjutnya adalah budaya positif atau 5S. Nah, ini dibiasakan ya, budaya positif. Budaya positif 5S ini senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu istilahnya istilah 5S. Senyum itu selalu wajah menunjukkan rasa ramah, kemudian mencerminkan bahwa hati itu memiliki ketulusan. Kemudian disapa dengan salam. Budaya Islami itu tentunya dengan mengucapkan Assalamualaikum gitu. Ketika kita bertemu sesama teman, sama saudara, sesama guru, sama orang tua, dan mohon maaf ayah bunda ya, kadang-kadang kami guru ini sulit untuk mengenal apakah ini wali murid atau bukan gitu. Tapi saya yakin percaya kepada ayah bunda kalau ayah bunda mudah untuk mengenal kami sebagai ustadz ustazah. Ya jika kami nanti di luar di sana gitu bertemu dengan ayah bunda
kami Ustadz Ustazah tidak menyapa itu bisa kemungkinan karena kami kurang apa ya maklumlah dengan banyaknya wali murid itu kan khawatir salah itu kan ya sekiranya ya saya sangat senang sekali ketika di berpapasan di jalan itu ayah bunda menyapa. Oke, lanjut ini ke slide selanjutnya. Apalagi programnya MPLS ini, Ustazah Yuli. Ini insya Allah lah nanti budaya positif 5S ini adalah salah satu karakteristik orang Indonesia ya, insya Allah. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun itu. Oke, sudah? Eh, Nah, selanjutnya adalah gerakan Indonesia Asri. Yaitu nanti ada, apa itu Asri? Aman, sehat, resik dan indah asri. Nah, ini di Ulil Albab sebenarnya kita sudah punya program itu udah lama namanya program 5R dan alhamdulillah kami guru-guru kemudian seluruh pegawai di sini kami sudah pernah melaksanakan pelatihan konsep 5R itu. Nah, aman artinya kita akan menciptakan lingkungan yang aman, kemudian lingkungan yang sehat. Nah, lingkungan sehat, kemudian dibiasakan budaya resik gitu, rapi, bersih, tertib, agar tercipta lingkungan yang indah. Kalau indah, nyaman kan enak. Nah, ini insya Allah lah kami di lembaga ini sedang berbenah mungkin dan mohon maaf sebelumnya ayah bunda karena memang di sekolah kami masih progres pembangunan atau apa namanya sarana dan prasarana ini masih proses masih banyak banyak peralatan-peralatan yang berserakan di mana-mana. Insya Allah nanti kita akan ditata dengan baik. Selanjutnya adalah gerakan rukun sama teman nah, atau GRST. Gerakan rukun sama teman ini anak akan diajarkan saling menghargai, berkata baik, suka menolong, ditumbuhkan rasa kepeduliannya serta berani. Berani di sini berani melaporkan jika terjadi perundungan kepada gurunya tentunya. Kemudian kita insya Allah akan bersama-sama mewujudkan sekolah yang intinya adalah sekolah yang nyaman dan aman. Oke, lanjut. Ustazah Yoli. Selanjutnya di slide. Selanjutnya terkait larangan dalam MPLS. Nah, larangan dalam MPLS itu ini tidak diperbolehkan adanya perpeloncoan. Nah, insya Allah tidak ada ya di sini ya. Karena langsung digarap atau dibimbing oleh ustadz ustazahnya. Tidak boleh ada kekerasan, insya Allah kekerasan verbal maupun non verbal. Tidak diadakan juga pungutan, insya Allah tidak ada pungutan-pungutan yang sifatnya liar gitu. Kemudian dan tidak menggunakan tidak maupun tidak lain yaitu tidak bertentangan dengan aturan. Sekolah insya Allah akan berkomitmen untuk menciptakan MPLS yang benar-benar ramah. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Peran orang tua ya. Peran orang tua di sini tentunya keberhasilan kegiatan MPLS ini sangat bergantung kepada dukungan ayah bunda. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama, berkolaborasi, mendampingi anandanya selama masa adaptasi ini. Kemudian juga kita membangun komunikasi yang efektif, yang baik, dengan saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati. Itu seperti itu. Kalau terjadi pelanggaran, ya, silahkan melaporkan kepada sebagaimana tadi dijelaskan sama Ustazah Yuli, bagaimana apa namanya pola komunikasinya, komunikasi dengan wali kelas, setelah itu kesiswaan, kemudian kepala sekolah. Jadi tidak langsung ketika ada hal-hal yang tidak berkenan gitu, langsung laporan ke yayasan nanti itu bikin heboh. Evaluasi. Nah, evaluasi di sini nanti pelaksanaan MPLS akan dievaluasi oleh sekolah, kemudian hasilnya akan disampaikan kepada orang tua sebagai bentuk
transparansi dan komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, insya Allah. Itu. Lanjut. Itu. Lanjut, Ustazah Yuli. Oke, alhamdulillah. Semoga melalui kegiatan MPLS Ramah ini, Ananda mampu beradaptasi dengan bahagia, dengan senang, dengan gembira, mencintai sekolah ini sebagai rumah pertama dan akan tumbuh menjadi generasi Qur'ani. Nah, ini kata-kata generasi Qur'ani apa? Karena di Ulil Albab ini kekhasan sekolah Islam terpadu ini adalah Al-Qur'annya. Yang dicita-citakan adalah anak-anak Ananda ini adalah anak-anak yang mencintai Al-Qur'an sebagai pedoman agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah, cerdas, mandiri dan berkarakter prima. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih atas kehadiran dan kepercayaan Ayah Bunda di SDIT Ulil Albab Batam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjuangan kita, ikhtiar kita bersama dalam mendidik ananda-ananda menjadi generasi terbaik sehingga bermanfaat kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada agama, nusa dan bangsa serta dunia, insya Allah. Akhir kata sebagai penutup dari kami saya menyampaikan pantun lagi ya, boleh? Sebagai penutup, mentari pagi bersinar terang, menyinari bumi penuh cahaya. Sekolah dan orang tua bergandengan tangan mewujudkan generasi Qur'ani yang berkarakter prima. Satu lagi, bunga melati harum mewangi, indah tumbuh di halaman taman. Mari kita bersamai putra-putri kita sepenuh hati menjadi insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sepanjang zaman. Ke masjid melangkah di pagi hari, hati tenang penuh harapan. Semoga Allah memberkahi ikhtiar ini, mengantarkan Ananda menjadi kebanggaan keluarga, umat, dan peradaban dunia. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah, afqu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ini ngelek-ngelek ininya ya, jaringannya. Mohon maaf Ayah Bunda. Ustaz Syarif kayaknya belum di unmute. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Irwan sudah memberikan sosialisasi untuk MPLS tahun ini. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Kemudian yang terakhir Ayah Bunda, mari kita dengarkan sosialisasi pengisian angket yang akan disampaikan oleh Ustazah Eni Purwani. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Ustadz Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh manajemen dan juga Dewan Asatidzah SDIT Ulil Albab, yang kami hormati seluruh ayah bunda yang sudah hadir pada hari ini, dan yang kami sayangi anak-anak atau ananda semua yang hari ini juga mungkin sedang membersamai ayah bundanya di rumah masing-masing. Baik ayah dan bunda, tanpa memperpanjang pembukaan ya, karena
di jadwal harusnya 10.30 selesai, maka langsung saja kami akan menyampaikan terkait dengan pengisian angket MPLS atau survei apa namanya, yang mana survei ini adalah berisi yang pertama itu tentang kondisi sosial emosional siswa, yang kedua bakat dan minat siswa, yang ketiga tinggi badan serta berat badan serta tes fleksibilitas. Jadi nanti mohon ayah bunda untuk survei ini diisi sesuai dengan kondisi Ananda, karena survei ini juga bersifat rahasia, hanya sekolah yang tahu, nanti supaya sekolah itu bisa mengambil tindakan atau penanganan yang sesuai dengan kondisi Ananda semuanya ya. Baik ayah dan bunda, mohon izin share screen. Oke, baik. Ayah dan bunda, nanti untuk linknya akan kami kirimkan. Ketika diklik link itu nanti tampilannya akan seperti ini ayah bunda. Maka kalau sudah tampil seperti ini, nanti kita pilih yang kerjakan tes. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk masuk kode unik, nanti juga akan kita kirim ke ayah bunda nomor kode uniknya di grup WA ya, yaitu MPLS strip 5H 2GV. Kemudian kita lanjutkan. Lanjut input NISN, karena Ananda kita belum ada NISN, maka diisi dengan angka 123 4 5 6 7 8 9 0. Ini yang ada tertera di sini ya bunda ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Kemudian kita lanjutkan. Nama lengkap Ananda isi. Nah, ini misalnya ya, namanya di sini namanya Solihah misalnya. Nanti ayah bunda isi sesuai dengan nama Ananda masing-masing. Kemudian jenis kelaminnya, tanggal lahirnya itu formatnya MFDDYY, jadi dari bulan dulu, misalnya bulan 2, tanggal 8, 2019. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu yang dikerjakan adalah ini bunda, kan ayah bunda di sini kan ada banyak pilihan ya, yang dikerjakan cukup yang kerjakan tes ini. Nah, waktu mengerjakan sendiri, waktu mengerjakan ini kita berikan waktu mulai dari hari ini sampai paling lambat nanti tanggal 20 ya ayah bunda ya. Nah, kita klik kerjakan tes. Dan langsung ke berikutnya, ini yang pertama ini adalah tentang kondisi sosial dan emosional Ananda. Nah, ini tadi nama anak kita. Dan tanggal lahirnya kita isi sekali lagi di sini 02/08/2019. Klik berikutnya. Nah, kemudian untuk sosial emosional ini ada beberapa pertanyaan ya ayah bunda ya. Nanti ini karena sedang uji coba dan pertanyaan cukup banyak, ayah bunda kita isi yang ini saja ya. Kita isi kadang-kadang aja dulu semua, tapi nanti kalau ayah bunda mengisi untuk Ananda itu diisi dengan kondisi Ananda masing-masing. Ini lumayan juga ini ayah bunda. Susah konsentrasi, bertengkar dengan anak lain. Nah, misalnya ya ini nanti diisi masing-masing ya ayah bunda ya. Kalau saya bacakan satu-satu nanti akan lama. Karena ini wajib diisi, nanti kalau kita lewatkan maka tidak bisa ke berikutnya ya ayah bunda. Karena masih ada item lain yang akan diisi di sini, maka kita pilih dulu aja secara acak. Nah, kita klik berikutnya. Nah, kemudian
Ini yang paling banyak ini adalah item tentang bakat dan minat ya, ya Bunda ya. Nah, ini identifikasi bakat dan minat Ananda ini itemnya yang paling banyak. Pilihannya ada sangat sesuai, sesuai, netral, tidak sesuai dengan sangat tidak sesuai. Misal anak senang menulis, kalau memang sangat sesuai dengan Ananda ditulis sangat sesuai, kalau sesuai tulis sesuai, tidak sesuai ditulis yang tidak sesuai, dipilih yang tidak sesuai. Demikian sampai bawah ya, ya Bunda ya. Dalam mengisi nanti mohon Ayah Bunda juga melibatkan Ananda supaya kondisinya juga sesuai dengan kondisi Anandanya. Izin Bu, Ustazah. Ya, ya baik Bapak. Ini yang akan diisi ini yang link yang di dalam ini ya chat ya. Ya, benar Ada 4. Bapak, sudah saya kirimkan. Ya, Ada enggak, 4 bukan ya. ada 4 Bapak, itu hanya satu saja dipilih. Oke. Itu saya kirimkan 4 kali, saya khawatir nanti ketimpa kalau ada yang chat ulang. Oh Silakan gitu. diklik aja satu aja, salah satu ya. Kalau mau uji Baik. coba sekarang sambil menunggu Ustazah Eni menyampaikan, boleh. Silakan dibuka. Kemudian Bu Eni mungkin tadi bisa kirimkan kode apa? Kode tesnya ya Bu Ya, Eni baik. di sini. Biar nanti Bapak Ya, Ibu mungkin yang mau mencoba sekarang gitu, khawatir mungkin lupa nanti. Iya, baik baik. Iya, Makasih silakan Ustazah. silakan. Terima kasih sama-sama Bapak. Untuk kodenya boleh dibantu diketikkan Bu Yuli karena saya sedang share screen takutnya nanti apa hilang kayaknya yang saya. Baik, baik Ibu, saya kirimkan ya kodenya sebentar. Ini sebenarnya mudah ya ya Bunda pengisiannya. Cuman nanti ada beberapa item yang perlu dijelaskan supaya nanti tidak ada yang kesulitan ketika mengisi di rumah masing-masing. Yang mau sambil mengisi langsung boleh ya ya Bunda. Yang nunggu nanti juga nggak apa-apa. Yang jelas batas waktu pengisian paling lambat adalah hari Senin. Nah, berarti kita lanjut ini ya Bu ya, pengujian ini ya. Iya, benar ya. Kerjakan tes ya. Mengerjakan tesnya boleh hari ini boleh ini Bapak, boleh Oh nanti. gitu. Iya. Di sini kan ada informasi, ada panduan ya. Setelah kita Iya. buka linknya itu kan. Yang iya Pak, itu yang dipilih yang kerjakan tes Pak. Oh, oke, baik Bu. Jadi kita isi semua ya Bunda karena wajib ya pertanyaan wajib. Yang paling banyak ini adalah yang item kedua ini tentang bakat dan minat. Nanti yang ketiga itu tentang tinggi dan berat badan itu tidak hanya itu aja sama tes fleksibilitas. Yang perlu kesabaran yang kedua ini Bapak Ibu ini sangat banyak itemnya. Bapak Ibu, silakan yang mau mengisi untuk kode sudah saya kirimkan juga di ini ya, di apa namanya di chat. Untuk akun masuknya
tadi sudah masuknya ya. Kemudian nanti tinggal dimasukkan kode uniknya. Kode uniknya sudah saya kirimkan di link chat. MPLS strip 5H 2GV. Saya akan minta untuk seluruh wali kelas silakan untuk mengirimkan juga ke grup kelasnya masing-masing biar nanti lebih memudahkan. Bu Eni biar sambil memandu untuk cara pengerjaannya ya. Ini sudah selesai ya Bunda untuk yang aspek bakat dan minat. Kalau sudah kita klik berikutnya. Semoga terisi semua. Oke. Sekarang kita masuk ke tes massa tubuh, yaitu tinggi badan dan berat badan, serta tes fleksibilitas. Ini selesai ya. Nah, pertanyaannya di sini untuk tes identifikasi tubuh itu apakah Anda tahu tinggi dan berat badan anak dari pengukuran yang dilakukan dalam 1 bulan terakhir? Nah, kemarin wali kelas pekan kemarin sudah menanyakan atau mendata ya Bunda terkait dengan tinggi dan juga berat badan Ananda. Nah, berarti kita yang sudah melakukan pengukuran kita klik iya, kemudian berikutnya. Nah, ini hasil dari pengukuran kemarin. Untuk tinggi badan, misalnya Ananda tinggi badannya 121 cm, maka cukup kita ketik 121 saja ya Bunda, tidak perlu pakai satuannya, sentimeternya tidak perlu. Kemudian berat badan juga misalnya berat badannya 24 km, nah cukup 24 saja. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, berikutnya yaitu tes fleksibilitas. Sebentar Bu Eni, ini ada yang bertanya untuk NIS tadi diisi apa katanya? Yang NIS? Baik. Ayah Bunda untuk NIS itu karena Ananda belum ada NIS-nya, itu diisi dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti banyak kelompok-kelompok yang lain. Mohon maaf. Bunda Pradina, boleh di-mute dulu Bunda Pradina. Ya, 890. Oke. Iya. Untuk sudah di chat ya Bu Yudi? Sudah Yudi? Ya, sudah saya kirimkan di kolom chat. Jadi diisi, oh saya malah salah ketik nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Saya malah jadi dari 0 dulu ya. Saya salah nih ya Bu ya. Jadi yang benar punya Bu Ana tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ya. Untuk nolnya di belakang bukan di depan ya. Saya yang salah ini. Saya del aja punya saya. Daripada membingungkan. Oke ya. Nah, udah pinter-pinter ternyata Bu Eni langsung gercep wali murid kita ya. Oh ya, di kolom chat izin Bu Eni sudah saya kirimkan juga untuk daftar hadir. Silahkan nanti diisi daftar hadir ya Ayah Bunda untuk kebutuhan kami laporan di MPLS. Jadi nanti silahkan mengisi untuk daftar hadirnya. Silahkan lanjut Bu Eni. Baik, terima kasih Ustazah Yuli. Ayah Bunda, ini yang terakhir adalah tes fleksibilitas ya. Tes fleksibilitas ini adalah kelenturan tubuh dari Ananda ya. Kalau memang Ayah Bunda sudah melakukan tes fleksibilitas, itu biasanya kalau zaman kita kecil dulu Ayah Bunda, kita disuruh lurus kaki kita duduk di lantai, kaki kita luruskan, terus kita disuruh mencium lutut ya kalau dulu ya. Kalau sekarang nanti bisa menggunakan diukur pakai mistar itu Ayah Bunda. Caranya sama ya. Nanti bisa lihat di YouTube ada itu tes fleksibilitas untuk MPLS itu. Kalau memang Ayah Bunda sudah melaksanakan tes fleksibilitas ini bisa diklik iya, tapi jika belum tidak ya. Nah, misalnya kita sudah melakukan, kita klik iya, kemudian berikutnya kita tuliskan hasil dari pengukuran tadi itu berapa sentimeter gitu. Misalnya 20 cm, 20 gitu ya Bunda ya. Nah, maka sudah selesai tes untuk fleksibilitas. Kalau misalnya kita kirimnya tidak, maka di sini tidak diminta hasilnya tadi. Misalnya kita kirim tidak atau belum melakukan tes fleksibilitas, nah maka di sini kita klik berikutnya langsung kirim, tidak ada untuk hasilnya tadi. Demikian Ayah Bunda untuk pengisian survei MPLS Ramah 2026. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ayah Bunda? Tuh di bawah jenis kelamin diisi apa ya Ustazah? Di bawah jenis kelamin. Oh ini di bawah jenis kelamin tadi kalau tidak salah tanggal ya? Tanggal lahir ya Bunda?
Nggak jenis kelamin lah, laki-laki atau perempuan Oh, lah. yang pilihannya itu. Ya, kalau Ya. pilihannya tadi laki perempuan ayah bunda, kalau Ananda laki-laki berarti dipilih yang laki-laki. Kalau perempuan dipilih yang perempuan. Kalau yang Item pertama yang di bawah jenis kelamin Bu Eni, apa ya, ininya? Coba di awal lagi, sekali diulang dari lagi. awal Bu Eni. Diulang dari awal aja. Diulang dari awal pelan-pelan biar nanti wali murid kita bisa mengikuti. Karena kayaknya udah langsung gercep wali murid kita kelas 1 ini menyenangkan Bu Eni. Kalau diminta itu langsung siap siaga dia dengan putra-putrinya demi putra-putri yang terbaik itu ya. Kalau di rumah Oke. nanti susah lagi bertanya, Bu. Iya, Iya, betul. betul. Iya, yuk nggak apa-apa diisi sekarang. Mohon maaf ya, meminta waktunya lebih ini ya, Bapak Ibu ya. Iya, Kita isi sekarang juga tidak apa-apa, biar iya, nanti biar tunai. dipandu ya. Anak kita, kita pandu. Oh, tanggal lahir dimulai dari bulan, hari, tahun, katanya. Oh, tanggal lahir. Bu Eni, coba dibuka dulu Bu Eni, dari awal Bu Eni. Ya, betul. Ya, Dari betul. pertama kali tadi masuk Bu Eni, kita pelan-pelan. Ya, sebentar ya bunda ya. Ini dari identitas anak ini. Ya, kan nama lengkap. Terus NISN tadi diisi 1234789 Ya, NPSN. Oh, NPSN itu nomornya 11001727. Saya ketikkan di kolom chat. NPSN Bentar ya bunda. Ini untuk Ustazah Yuli. 11001727. Ya. Untuk MPSN ini udah otomatis ini Ustazah Yuli. Oh, Jadi udah otomatis. Oke. Sudah nanti ada kalau ya. kita ujian itu dia langsung otomatis di sini ya. Oke. Ya, Oh, bunda nanti alhamdulillah. di kolom ini cukup mengetikkan ini yang tanggal lahir ini. Tanggal lahir itu Oh, tanggal formatnya, lahir. Iya, iya. formatnya adalah bulan, tanggal, tahun. Jadi yang paling depan adalah bulan, kemudian Bulan. tanggal lahir, baru yang paling belakang tahun. Demikian ayah bunda. Ada yang mau ditanyakan lagi? Agak kurang lazim ya Bu Eni, apa kita ikut ke barat-baratan ini ya? Bulan dulu baru tanggal. Kalau Indonesia kan biasanya tanggal, bulan, Iya. tahun. Ini berarti dibalik ya. Bulan, tanggal, kemudian baru tahunnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Oke, jangan lupa nanti daftar hadir kami diisi ya Bapak Ibu ya. Nanti saya titipkan ke para wali kelas di kolom ini juga sudah ada. Bu Binti nanti dibantu share ya yang tadi sudah diindikan. Nanti kalau di situ ada tulisan apa namanya daftar hadir untuk guru, wali murid cukup isi 0 atau strip aja ya. Nah, di situ sudah saya sudah saya tuliskan. Untuk apa fit and reset kita ukur sendiri, ya betul sekali. Ya nanti jadi kita ukur sendiri ayah bunda. Mungkin bisa apa namanya bisa di share Bu Eni contoh YouTube yang untuk pengukuran ini bisa kita berikan di sini. Oh, sebentar Bu ya. Coba di share screen-nya kita tutup dulu Bu Eni. Nanti kita yang ini udah paham ya Bunda? Sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk pengisian ini. Kita akan berlanjut ke tadi yang ditanya. Kalau tidak ada, kita lanjut, Bu Eni. Baik, jadi mau di-share ininya Ustazah Yuli? Atau Ya, nanti kalau ada nggak apa-apa, nanti kita share. Kita share ininya. Kelas saja, karena sudah hampir jam 11. Oke, karena udah, ya. Nanti berarti untuk pengukuran itu kita share juga contoh mengukurnya gimana di ini ya. Segera hari ini ya, Bu Eni. Biar Iya, nanti iya. nggak Nanti tunggu-tungguan. langsung dikirim Oke. Ustazah Yuli. Ya, berarti untuk Bu Eni sudah selesai nih ya. Oke. Sedikit Yuk. ini Ustazah Yuli, pesan Ya. terakhir ayah bunda terkait kepulangan Ananda. Ini kan selama ini anak-anak ketika pulang itu belum dijemput sudah berhamburan keluar, ada yang di tangga, ada yang di mana itu untuk jalan-jalan di taman dekat SMP. Nah, untuk tahun ajaran baru, alhamdulillah fasilitas kita juga sudah mendukung ya untuk pagar. Insya Allah sudah lengkap semua. Nanti untuk akses keluar itu hanya kita buka saja satu pintu ya yang di lobi itu saja. Jadi mohon nanti diingatkan kepada Ananda agar tidak keluar dari gerbang sebelum dijemput oleh ayah bunda ataupun penjemputnya. Gitu ya ayah bunda. Ini demi keselamatan Ananda ya. Kemudian untuk ayah bunda mohon ketika menjemput menemui Ananda, jangan kadang-kadang ada yang Ananda itu turun alasannya
disuruh turun oleh bundanya, dah ditunggu di bawah. Nah, ini sangat berbahaya ya Ayah Bunda. Jadi mohon nanti ketika menjemput Ananda itu semuanya menemui Ananda di lobi, tidak ada yang menunggu di parkiran bawah atau di jalan ini ya Ayah Bunda ya, di dekat jalan itu sangat membahayakan keselamatan Ananda. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Ayah Bunda. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Sarif, sebentar ya. Saya kasih beberapa ini juga. Nanti saya tidak lupa sebelum nanti Ustaz Sarif tutup. Ini kan udah mau penutupan ini. Ayah Bunda, sekali lagi yang terakhir dari saya mohon diperhatikan ya untuk apa namanya kegiatan kita selanjutnya. Nanti di tanggal 25 sekali lagi mohon diluangkan waktunya karena di sana nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama nanti ada agenda parenting, yang kedua nanti ada agenda pembagian buku mata pelajaran anak. Terus saya beri informasi ya Bunda, untuk buku ini ada dua buku yang nanti tidak bisa dibawa pulang. Untuk perlengkapan MPLS apakah nanti akan di-share di grup? Oh iya, insya Allah sudah di-share Bu Ana ya oleh tim kelasnya masing-masing. Tolong nanti tim wali kelas mengingatkan ulang kembali terkait perlengkapan ya. Mak bapaknya nak sibuk carikan ya kan? Oh sudah ya. Baik, nanti diingatkan ulang. Nah, saya ulang sekali lagi untuk agenda di tanggal 25 nanti akan ada pembagian buku pelajaran. Ada dua buku yang tidak bisa dibawa pulang karena itu buku yang kami beli melalui Dana BOS, yakni buku Bahasa Indonesia dan buku PAI. Nah, ada tambahan dua buku yang juga nanti baru nih ya Ayah Bunda, yakni buku Seni Budaya Melayu dan buku apa literasi numerasi yang nanti apa namanya bersama dengan buku PKN Bahasa Indonesia Matematika dan buku lainnya yang nanti bisa dibawa pulang oleh Ayah Bunda. Kalaupun nanti Ayah Bunda berkenan ingin membeli buku ini karena pengen dibawa pulang juga kami persilahkan ya nanti untuk menghubungi wali kelasnya begitu ya. Tapi sebagai informasi buku itu bisa kami pinjamkan juga karena itu sudah kami belikan, kami belanjakan melalui Dana BOS. Namun demikian kami pihak sekolah juga menyediakan jika Ayah Bunda berkenan ingin membeli untuk putra-putrinya. Itu. Dan selanjutnya yang ketiga Ayah Bunda, karena ini penting semua ya, kita ini kan dari Pemko Kota Batam dari sejak tahun yang lalu itu sudah mendapatkan apa kuota untuk diberikan seragam, dua seragam, seragam Melayu dan seragam putih merah. Hanya saja biasanya buku dan seragam ini akan diberikannya itu kalau biasanya masih menunggu 1 atau 2 bulan lagi begitu ya. Jadi untuk pengukuran seragam sudah kami mintakan. Nanti akan kami berikan feedbacknya ke para wali kelas. Datanya akan saya sampaikan siapa saja yang belum mengukur ya. Ini penting karena kami juga harus menyampaikan kepada Dinas Pendidikan ya untuk sebagai laporan ya Ayah Bunda. Dan juga nanti di tanggal parenting itu kami akan meminta Ayah Bunda untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan menerima baju seragam tersebut begitu ya Ayah Bunda. Jadi mohon nanti dengan sangat di tanggal 25 diluangkan waktunya untuk bisa hadir agar kita bisa saling bersinergi begitu. Dan next kita juga akan melakukan pertemuan untuk apa namanya kegiatan apa namanya pemilihan pengurus komite kelas atau paguyuban kelas begitu ya. Nanti ditunggu informasinya dari Korjen kelas 1 ya, koordinator jenjang kelas 1 itu Ustazah Binti ya. Jadi koordinator dari guru-guru seluruh guru-guru kelas 1 itu ada Ustazah Binti. Oh ini tadi di kolom chat ada yang bertanya, Ustazah Yuli, apakah kita masih menerima MBG? Saat ini kita masih menerima Bapak. Bapak atau Ibu ini ya. Ya, jadi kita masih menerima ya, insya Allah nanti kami akan komunikasikan kembali ke yayasan untuk tahun ini akan berlanjut atau seperti apa. Tapi sampai sekarang arahannya kami masih diminta untuk menerima, begitu ya. Ayah Bunda, insya Allah kami juga sudah koordinasikan dengan tim MBG nanti di
tanggal awal masuk sekolah sepertinya MBG sudah mulai berjalan juga begitu dari sekolah. Jadi kalau nanti putra-putrinya misalnya tidak bisa, ada beberapa anak itu yang apa ya kurang bisa mungkin untuk makan beberapa lauk tertentu seperti itu, boleh nanti dibekalkan ya Ayah Bunda. Yang pasti kita tidak ada eh, kantin buat jajan anak-anak. Jadi semua makanan silakan boleh dipersiapkan ya, atau nanti boleh juga mendapatkan makanan juga dari MBG kita ya. Begitu ya Ayah Bunda. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah jelas semua ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kembalikan ke Ustadz Syarif. Monggo Ustadz Syarif. Ya, Ustazah. Alhamdulillah, Ayah Bunda, dengan berakhirnya sosialisasi dari cara pengisian angket oleh Ustazah ini, maka berakhirlah agenda sosialisasi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari penyampaian visi misi, kemudian sosialisasi MPLS, demikian juga tadi yang terakhir disampaikan oleh Ustazah ini Terima kasih, Dek. dapat memberi Ini ya, Dek. manfaat untuk kita semua. Dan perlu kami informasikan kembali bahwa ayah bunda pendidikan yang berhasil memang tidak akan pernah berdiri sendiri. Di rumah ada ayah bunda yang siap dan selalu mendampingi tumbuh kembangnya Anda. Dan di sekolah sudah ada ustadz dan ustazah tentunya yang sudah ayah bunda percaya, dan insya Allah kami siap mendampingi Ananda sembari memberikan ikhtiar terbaiknya untuk mereka. Dan mari kita kuatkan sinergi ini, satukan doa dan bersama-sama mengantarkan Ananda kita menuju masa depan yang prima insya Allah. Dan untuk ayah bunda yang sudah hadir berpartisipasi pada kesempatan pagi hari ini di sela-selanya kerja, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, kemudian mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bersama keluarga, terkhusus untuk Ananda, dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian mungkin dari saya selaku pembawa acara pada kesempatan pagi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan aduh kasihan si Neng Ayu. Cukup sekian, thank you. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah. Terima kasih Bapak Ibu, akan segera kami tutup ya linknya. Mohon maaf lahir batin, banyak kekhilafan. Jika ada masih yang belum jelas, bisa langsung dikomunikasikan dengan para wali kelasnya masing-masing di grup kelas. Terima kasih sekali lagi. Dari kami banyak khilaf, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.